Beralih ke informasi lainnya. Masa pandemi COVID-19 melanda selama hampir 2 tahun lamanya telah berdampak bagi seluruh sendi kehidupan manusia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang juga ikut merasakan dampaknya. Selama hampir 2 tahun lamanya, pemberlakuan siswa belajar dari rumah, namun pemanfaatan belajar dari rumah kurang efektif karena terbentur pada banyaknya faktor. Pemberlakuan belajar dari rumah di Kota Kaimanas sendiri dirasakan kurang efektif sehingga menyebabkan motivasi belajar siswa menurun. Karena siswa lebih banyak bermain game saat belajar dari rumah dan berdampak pada pemberlakuan belajar tatap muka saat ini. Sejumlah sekolah pun telah berupaya untuk meningkatkan motivasi siswa, namun karena waktu belajar di sekolah masih sangat terbatas, sehingga diharapkan peran orang tua dalam mendukung belajar siswa di rumah. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan psikolog Ria Rianti Abdullah, SPSI. Ya. Selamat malam Ibu Ria, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Seputar Kaimana. Kami ingin membahas terkait dengan persoalan menurunnya minat belajar siswa di sekolah dan di rumah pasca pemberlakuan belajar tatap muka ini lebih disebabkan dari banyak faktor. Kalau menurut Ibu sendiri, kira-kira dasar apa yang lebih memberikan pengaruhnya? Iya, selamat malam. Ya, Ibu, kami ingin bertanya persoalan menurunnya minat belajar siswa di sekolah dan di rumah pasca pemberlakuan belajar tatap muka ini. Lebih disebabkan dari banyak faktor. Kalau menurut Ibu, kira-kira dasar apa yang lebih memberikan pengaruhnya? Iya, baik. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan saya Ria Rianti Abdullah. Saya mau memberikan apresiasi kepada Kabar Triton yang terus memperhatikan masalah-masalah terutama yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Sekarang kita membahas masalah di bidang pendidikan. Untuk masalah yang dialami siswa terkait minat belajar siswa di sekolah yang menurun pemberlakuan tatap muka ini, menurut saya selama ini kan awalnya pendidikan dilakukan secara daring atau online, itu guru-guru memberikan LKS atau lembar kerja siswa. Jadi lembar kerja siswa itu diharapkan untuk siswa belajar di rumah secara mandiri. Namun kadang siswa tidak paham tentang suatu materi, dan orang tua juga bingung cara mengajarkannya bagaimana, sehingga terkadang orang tua memilih untuk membantu anak dominan untuk mengerjakan seperti itu. Jadi pada saat dan di sekolah, jadi mereka tuh belum dengan kebutuhan di sekolah. Ya, Ibu, kalau dari kacamata pendidikan, mungkin apa solusi yang mesti dilakukan oleh sekolah dan orang tua agar kembali memberikan motivasi belajar pada siswa pasca pemberlakuan belajar tatap muka ini? Oke, solusi dari sekolah dan orang tua ya. Kalau dari sekolah sebaiknya bukan hanya mengejar materi, tapi pada mengubah sistem pembelajaran yang tadinya berfokus pada LKS atau lembar kerja siswa, kita lebih berfokus pada minat dan bakat siswa.
Kita kan sebagaimana yang kita tahu, kalau setiap anak itu terlahir unik, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi sekolah dapat memberikan kesempatan kepada guru juga untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan lebih, serta diikutsertakan dalam sekolah ada pelatihan-pelatihan, atau sekarang ada sekolah penggerak untuk mendorong guru lebih kreatif dalam mengajar. Kemudian dari orang tua sendiri di rumah perlunya membangun komunikasi dengan guru, dengan sekolah, dan dengan anak-anak. Jadi supaya anak juga sadar bahwa orang tua mereka mendukung, mensupport mereka, dan dengan itu juga bisa meningkatkan, bisa memberikan motivasi kepada anak untuk belajar seperti itu. Iya Ibu. Apa yang mesti dilakukan oleh para guru dengan waktu yang terbatas ini? Sebagaimana kita tahu, kalau memang tatap muka sudah berlangsung, tapi waktu tetap pas di sekolah untuk belajar. Jadi anak-anak memang memiliki pembagian waktu yang berbeda-beda. Mereka berinteraksi dengan sekolah, mereka juga berinteraksi di rumah dengan orang tua dan masyarakat. Dengan terapnya jam belajar di sekolah, yang dapat dilakukan guru adalah tetap berfokus pada pemahaman dan bukan hanya sekedar mengejar materi. Guru perlu meningkatkan kemampuan mengajar sehingga bisa lebih kreatif lagi, seperti itu, sehingga siswa tidak cepat bosan. Sistem yang tadinya LKS bisa diganti dengan pembelajaran berbasis proyek, atau kita kenal dengan praktikum, yang mana guru hanya sebagai fasilitator. Guru juga perlu dalam mengajar itu adanya ice breaking, kayak ada, kalau kita kenal mungkin yel-yel begitu, kayak ada games-games yang biar siswa tidak cepat bosan. Terus tidak lupa guru juga untuk mengapresiasi anak-anak kalau mereka ada membuat hal baik di kelas, seperti menjawab pertanyaan dan lain-lain, seperti itu. Iya Ibu, seperti kita ketahui bahwa dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor agar anak didik bisa kembali termotivasi untuk belajar. Nah, peran pemerintah seperti apa yang perlu dilakukan? Ya, berhubungan dengan pemerintah, sepertinya bukan lagi yang perlu dilakukan, tapi sudah sekarang sedang dilakukan. Ini kabar baik untuk kita semua di dunia pendidikan. Sekarang pemerintah pusat memberikan dukungan melalui program sekolah penggerak dan guru penggerak yang pada bulan Februari kemarin ini 2022 baru saja disosialisasikan di Kaimana. Jadi 2 kali itu kepala sekolah diundang untuk mengikuti sertifikasi sekolah penggerak. Sekarang angkatan ketiga, Kaimana menjadi salah satu kabupaten sasaran dari pemerintah pusat. Jadi sekolah-sekolah yang tergabung dalam sekolah penggerak ini nantinya akan mendapat pelatihan-pelatihan dan adanya kurikulum baru di dalamnya yang bisa diterapkan di sekolah yang tergabung dalam sekolah penggerak nantinya. Kita nanti sekitar bulan April nanti pengumuman sekolah-sekolah mana saja masuk lolos dalam, karena ada seleksinya, lolos dalam sekolah penggerak. Ini nanti akan mendapat dukungan pemerintah. Target dari sekolah penggerak ini, kurikulumnya bertujuan untuk membentuk pelajar Pancasila. Jadi
yang diharapkan nanti siswa memiliki karakter yang berkebinekaan global, punya sifat gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Hal ini yang sangat penting. Ada lagi yang mau saya ceritakan tentang pengalaman sekolah-sekolah yang sudah tergabung di dalam sekolah penggerak ini. Misalnya apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Ini sepertinya menarik gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah bersama dengan kami dalam Seputar Kaimana. Sukses Ibu dan selamat malam. Baik, terima kasih juga.